Apa kabar? Waalaikumsalam Mas Ramdan. Alhamdulillah Mas sehat. Mas Ramdan sendiri gimana kabarnya? Udah hampir 2 bulan ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah. Saya juga sehat kok, Mas. Mas di Surabaya? Iya Mas, nggak bisa pulang karena masih di lockdown Surabaya. Iya Yang sabar sih. ya, Mas. Kegiatan akhir-akhir ini apa, Mas? Ya biasa aja sih Mas. Cuman kuliah dan sedikit-sedikit jualan online gitu. Oh alah, masih jualan ya, Mas? Saya sudah hobi Mas. Sekalian bantu orang Subhanallah. tua gitu loh Semangat biar ya, nggak Mas? minta dikirimin setiap bulan. Baik. Sebelum Iya. kita masuk ke dalam sesi konseling kali ini, terlebih dahulu saya akan melakukan kontrak waktu dengan Anda agar kita berdua sama-sama nyaman dalam melaksanakan sesi konseling kali ini. Oke. Mas Sopian bisanya sampai jam berapa dalam sesi konseling kali ini? Kalau sehari ini saya bisa sampai malam gitu loh karena saya kosong sampai malam. Pokoknya saya mau masalah saya benar-benar selesai gitu Mas. Gimana, Mas? Iya, iya. Oke, oke. Mas Sopian bisa diceritakan sedikit gimana permasalahannya? Pertama saya merasa bingung gitu loh menjalankan jurusannya karena nggak cocok belas buat saya. Hmm. Saya tidak tertarik atau belum tertarik dengan jurusan saya karena jurusan saya bukan minat saya gitu di situ. Jadi saya serba bingung mengerjakan tugas malas dan lain-lain gitu. Saya itu dulunya ingin sekolah di sekolah pertanian dan sekolah bisnis. Jadi kalau lihat matkul di PMI itu risih, membosankan gitu loh Mas. Jujur nggak betah belajar lewat online. Walah, jadi kamu merasa nggak cocok gitu sama jurusan yang kamu geluti Hmm, sekarang? ya betul Mas, bosan, nggak enak belas. Tapi sedikit Hmm. saya pernah berusaha mengerjakan tugas yang nggak lulus dulu, ya saya kerjakan dengan terpaksa. Bukannya jurusan Anda sekarang itu memiliki keterkaitan sama pengembangan pertanian desa dan agrobisnis? Bingung Mas, beda rasanya. Ada, tapi secara teori yang membuat saya nggak suka belas. Kira-kira rasa malas dan bosan itu sejak kapan sih munculnya? Sejak semester 4 dulu, ketika saya mulai memahami ribet Oh dan alah, umumnya oke teori oke. PMI. Rasanya pengen pindah jurusan lah gitu Mas. Kadung masuk tapi Dulu ketika SMA, Anda ingin kuliah di mana kalau boleh tahu? awalnya ya pengen di jurusan pertanian dan bisnis di 4 perguruan Hmm. tinggi. Kayak di UIN Syarif, saya udah pernah daftar, UIN Hmm. Jogja, UIN Suka, sama UIN Kota Palembang. Saya pernah daftar. Cuman ya nggak lulus Mas. Pas saya ikut PBSB, cuman ambil PMI dan saya langsung pilih, nggak tahu seperti apa jurusannya. Tapi seiring banyak pengalaman, kok beda banget ya, nggak enak belas gitu loh di PMI. Dan saya juga pernah bermimpi sekolah di Fakultas Pertanian tapi belum kesampaian. Hmm. Walah, berarti Anda sudah Hmm, mencoba gitu mendaftar di beberapa jurusan di perguruan tinggi. Namun belum bisa kesampaian gitu ya karena beberapa faktor. Anda belum lulus gitu ya maksudnya. Oh, oke oke. Dan ketika Anda mendaftar PBSB, Anda spontan mengambil jurusan PMI gitu tanpa pelajari dan pahami terlebih dahulu apa itu jurusan PMI. betul sekali mas. PBSB itu harapan terakhir saya Hmm. mendaftar. Itu untung aja lulus. Tanpa berpikir panjang disuruh Ustadz daftar ya saya ikut aja. Oh, alah, baik Mas. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam proses konseling, ada baiknya kita tentukan lebih dulu nih goal Boleh. settingnya. Kira-kira setelah proses konseling kali ini, Mas Hmm. berharap apa sih? Saya ingin ada perubahan gitu loh mas. Walaupun saya terpaksa di jurusan ini, tapi setidaknya saya harus ada perubahan sampai lulus lah. Perubahan seperti apa ya yang dimaksud? Ya, setidaknya saya bisa bertahan di jurusan ini dan bisa cepat Oh, lulus oke gitu. oke, saya paham, saya paham. Hmm. Oke, baik Mas. Menurut Mas Sopian tadi, rasa sungkan akan jurusan PMI itu muncul sejak semester 4 ya? Hmm. Yang ingin saya tanyakan, apakah Anda pernah mencoba menghilangkan rasa bosan tersebut dengan berbagi cerita ke keluarga, teman, sahabat, atau ya pacar mungkin? Nggak pernah. Ya, kalau saya bosan biasanya saya ke tempat jalan-jalan atau pulang aja jarang gitu loh mas. Paling 2 tahun sekali. Ini target sebelum lulus nggak boleh pulang. Kenapa ya Mas? Ya nggak tahu. Sekarang kan zaman udah canggih, jadi nggak perlu pulkam gitu loh untuk berbagi cerita. Kenapa nggak dipakai kayak ya bisa pakai video call atau
Ya banyak kan fasilitas yang bisa kita pakai sekarang. Ya kalau nelpon sekedar kalau nelpon orang tua ya paling sekedar nelpon aja tanya kabar. Jadi kayak orang tua kasih support doa gitu. Oh, Ya, jarang sekali lah, paling 1 bulan 1 kali nelponnya minta doa. bisa sedikit diceritakan tentang kehidupan Mas Sofian bersama kedua orang tua? Kalau saya sih lebih akrab ke ibu mas, walaupun juga ada sih bicara atau cakap-cakap dikit sama bapak. Alhamdulillah. Terus kalau di rumah suka berbagi cerita nggak sama mereka? Tidak, ya biasa kalau cerita susah senang di SBY, makan gak enak, ya gitu-gitu. Kalau di rumah saya cerita tanam kurma, karena hobi saya tanam kurma gitu mas. Kayak tanam di kebun, ya ke kebun dia bisa ke kebun bantu bapak panen gitu. Berarti pernah gitu loh berbagi cerita sama mereka walaupun jarang-jarang ya. Dan intensitas nelpon itu palingan 1 bulan 1 kali gitu. Ya 1 bulan 1 kali, kadang lebih. Kadang lebih. Yang biasanya nelpon duluan itu sampean atau orang rumah? Nah, bapak saya mas, karena ya saya nggak ada pulsa, jadi saya jarang beli pulsa gitu. Biasanya intensitas teleponannya itu lama atau cuma sebentar aja gitu buat nanya kabar atau minta transferan uang atau segala macam? Bicara kadang hampir 1/2 jam. Ini jangan disebar ya mas. Hmm. Oh pasti mas, pasti. Karena privasi Anda itu nyawa bagi saya. Jadi saya nggak mungkin sebar hal ini ke publik. Oke, saya terus sama mas. Alhamdulillah. Yang sering ngomong biasanya itu bapak atau ibu atau saudara-saudara. Bapaknya sekitaran 1 menit, 2 menit, ya biasa. Biasanya sisanya cerita sama ibu lebih lama gitu. Oh alah, gitu ya. Artinya walaupun bapaknya sebentar, tapi tetap saja bapak mencurahkan perhatiannya ke Mas Sofian gitu ya. Iyalah mas, sebagai bapak ke anak ya biasanya ngirim uang, tapi hampir sekarang saya nggak pernah minta uang lagi sama bapak karena saya sudah bekerja, saya jualan online kan. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu pekerjaan bapak dan ibu apa? Bapak wira swasta mas di pasar dan jadi supplier barang gitu loh di pasar. Tapi sekarang nggak bisa karena ya pasar ditutup Oh kan. alah, baik mas. Oke mas Sofian. Kembali lagi ke topik mengenai Mas Sofian merasa tidak senang atau bosan atau tidak suka akan jurusan yang Mas Sofian geluti sekarang. Apa betul yang menjadi alasan Anda tidak suka berada di channel PMI itu selain Anda ingin kuliah di bisnis? Saya itu terkadang lebih menyukai passion saya di bidang pertanian dan bisnis gitu loh mas daripada kuliah. Gurunya juga. Jadi apa ya, bukan alasan saya untuk membenci guru, cuman saya nggak suka, saya agak kurang suka gitu sama dosen-dosen saya di jurusan PMI. Saya nggak mau akibat dari ini bosannya digital teori terus saya juga kalau turun lapangan itu suka bosan kadang dan ya kuliah harus on time, jadi banyak lah gitu, saya agak kurang suka sama gurunya. Oke mas, saya paham. Boleh tahu mas ambil konsentrasi apa di jurusan sekarang? Saya ngambil lingkungan dan pemukiman, jadi ya ini tuh yang saya suka bertanam, itu kan hobi saya banget, apalagi Bu Puji ngajarinya enak rasanya gitu, nyambung gitu mas. Oke, selain Bu Puji, siapa lagi sih dosen yang sangat Anda suka? Itu aja sih mas, untuk semester ini orangnya nggak enak semua, suka marah. Kira-kira teman dan lingkungan mas mendukung nggak mas itu suka di jurusan PMI gitu loh? Bukan teman sih mas, banyak juga teman drop out keluar dari jurusan karena nggak cocok. Oke. Oke, saya boleh ngambil kesimpulan nih berarti faktor yang menjadi alasan Anda tidak suka dengan jurusan PMI itu adalah matkulnya, dosennya, tidak sesuai dengan cita-cita Anda, sama Anda kurang disiplin dalam melaksanakan daily plan gitu. Kira-kira ada lagi nggak faktor selain ini? Mungkin itu aja sih mas, udah kayaknya cuma empat faktor itu aja sih yang bikin saya nggak suka jurusan PMI. Seperti yang sudah Anda ketahui, sekarang kan ada di semester 6 nih. Pada umumnya, mahasiswa semester 6 itu tidak akan lagi dipusingkan atau disibukkan dengan teori-teori, terus mata kuliah dalam kelas, terus dosen-dosen yang harus masuk on time, itu kan
udah minimal gitu loh, maksudnya nggak terlalu banyak lagi gitu kan. Yang satu hal yang saya garis bawahi dari proses konseling kita tadi, bahwasanya Anda merasa tidak nyaman dengan jurusan PMI karena matkul yang terlalu banyak, terus dosen yang terlalu memaksakan, dan segala macam ya. Namun berbeda loh dengan semester ini gitu. Jadi semester berikutnya, semester ini dan semester berikutnya itu kewajiban kita untuk masuk kelas seperti biasa itu berkurang. Jadi kita tuh lebih banyak nanti bakal turun lapangan, terus apa ya, kayak misalnya langsung meraktekin apa yang sudah kita pelajarin. Jadi agak berkurang lah gitu kita pembelajaran teori kita di kelas dengan di luar kayak gitu. Sebagai ganti dari apa ya, Anda tidak belajar di kelas tadi, kayak Anda tuh disuruh ke lapangan, ke desa-desa, membantu petani, bercocok tanam, kayak hal-hal yang sangat Anda sukai. Anda kan suka bertani. Nah sekarang di semester 6, semester 7, pokoknya semester berikutnya, Anda tuh kayak apa ya, diarahkan untuk mengeluarkan atau menggunakan ilmu yang sudah Anda dapat dan hobi yang Anda punya dengan membantu warga-warga desa untuk bercocok tanam di desa kayak gitu. Jadi teori, matkul, dosen, segala macam itu udah berkurang gitu di semester ini. Saya masih agak bingung di penataan harian, soalnya kan saya biasa me time gitu loh mas. Jadi saya me time saya lebih banyak gitu, sehingga kalau dari situ udah lupa waktu gitu. Kalau saya udah me time saya udah lupa waktu gitu. Cuman saya tetap pantau dengan ya paling kayak jualan online gitu loh mas. Ya lebih enak sedikit lah, banyak waktu luang, apalagi udah mau masuk waktu puasa gitu kan. Banyak waktu luang, enak gitu. Iya, yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa menjadi petani dan pebisnis yang hebat walaupun harus melalui masa-masa yang kurang Anda suka, seperti kuliah desain PMI seperti ini kayak gitu. Betul sekali mas. Amin, amin. Semoga jadi doa buat saya. Alhamdulillah. Ditambah lagi sekarang dengan keadaan pemberlakuan keputusan Rektor UINSA yang menyatakan bahwasanya perkuliahan dalam kelas itu sudah ditiadakan sampai akhir semester ini gitu, sampai akhir Mei 2020. Artinya Anda tidak akan diwajibkan lagi untuk masuk kelas dan bertatap muka dengan dosen yang notabene-nya kurang Anda Dulu suka. sampai semester depan mas, saya malah suka kalau sampai semester depan. Ingat, ingatlah bahwa Allah itu baik. Walaupun Allah belum mengabulkan keinginanmu untuk kuliah di jurusan pertanian dan bisnis, namun Allah memberi Anda lebih selain belajar pertanian dan bisnis. Allah juga memberikan Anda kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat di pedesaan dengan memberikan Anda fasilitas untuk kuliah di jurusan PMI secara gratis lagi loh. Karena Anda terdaftar sebagai penerima beasiswa. Amin. Jadi Amin mas, amin. nggak perlu lagi Anda merasa bosan atau kurang suka dengan jurusan PMI. Sebab apa yang terjadi dalam diri Anda, apa yang terjadi pada diri Anda sudah sangat sesuai dengan yang Anda butuhkan. Apalagi notabene-nya Anda ayah adalah petani dan wira swasta. Jadi Anda nanti ketika Anda selesai kuliah, Anda bisa membantu dengan teori yang Anda dapatkan di kelas ataupun hobi yang Anda suka gitu. Jadi bisa gitu, Ya, bisa Anda maunya begitu, gunakan Mas. gitu. Mau banget. Harus ubah pola pikir Anda dengan menyatakan kalau Anda bosan dengan sebuah gagasan atau ide yang baru, Anda akan Anda bawa pulang nanti. Masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda sangat membutuhkan orang seperti Anda untuk mensejahterakan mereka di dunia pertanian. Mungkin nanti ya nanti saya usahakan. Ubah secara perlahan. Ingat ya, ubah secara perlahan, praktikkan apa yang sudah Anda pelajari di kelas. Jadi banyak banget hal-hal yang dapat Anda lakukan yang sesuai dengan hobi Anda, sesuai dengan jurusan Anda saat ini gitu. Oke mas, siap mas, mas. Nah, jadi gimana? Setelah melakukan konseling kali ini, apa sih yang Mas rasakan? Menambah semangat saya ya mas. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi Mas masih ngerasa bosan dengan jurusan yang Anda geluti? Masih mas, tapi alhamdulillah. Apa ya, sekarang saya sudah mulai sadar gitu bahwa saya ini penerima beasiswa PBSB. Jadi saya harus mengingat uang rakyat yang saya pakai. Jadi saya berjanji sama diri saya sendiri buat ngilangin rasa Alhamdulillah bosan kalau gitu gitu. ya, dalam diri saya sendiri. Kira-kira setelah ini bakal tahu dong apa yang harus Anda lakukan sampai Anda bisa sampai di garis finish menuju sarjana PMI gitu.
Mungkin belajar lebih rajin lagi dan pikirkan uang rakyat yang membiayai saya gitu. Ya insya Allah mas, nanti step by step lah, bantu doa lah dari mas Ramdan, nanti bantu doa. Ya, berarti Anda sudah paham akan apa yang harus Anda lakukan Insya ke Allah, depan Mas, agar insya Anda bisa Allah. lebih semangat dalam kuliah? Alhamdulillah. Berarti proses konseling kita bisa kita akhiri sampai di sini saja. Terima kasih. Semangat, jangan pantang menyerah. Jangan lupa ubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif. Tetap semangat dan selalu berdoa. Iya mas, Alhamdulillah. thanks Oke. for inspiring me. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.